Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan farada alaina asyama ja'alahu ahada arkanil Islam syu'abil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ilal insi wal jan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, kita sudah melaksanakan puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan 1446 hari yang pertama. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita di hari ini, ya, baik itu puasanya ataupun sholatnya ataupun yang lainnya. Para pemirsa sekalian, puasanya Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, maghfirah, rahmat dan lain sebagainya. Karena itu ibadah kita yang lakukan di bulan Ramadan ini harus berkualitas, ya. Apa itu berkualitas? Berkualitas adalah bermutu, ya. Bermutu itu bukan bermuka tua, ya, tapi bermutu itu adalah bernilai yang lebih, ya, dibandingkan dengan bulan yang lainnya, ya. Nah, bagaimana cara supaya ibadah kita berkualitas? Ada 4 hal, ya, yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ittiba', mencontoh ibadah kita dengan ibadah Rasulullah SAW, ya, mencontoh Rasul cara kita beribadah, ya. Yang terakhir adalah ihsan di dalam beribadah. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah iman. Kita kuatkan keimanan kita, karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman, ya. Dan juga ibadah di dalam Ramadan ini didasari dengan keimanan, ya. Apa maksud dari keimanan? Adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita yakini dan benar-benar bahwasanya yang menciptakan langit bumi, yang memiliki semua makhluk dan yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Itu harus kita yakini, termasuk yang menghidupkan dan yang mematikan, dan juga yang berikan rezeki kita adalah Allah SWT. Dan yang kedua, meyakini bahwasanya dan kita menunjukkan suatu ibadah hanya kepada Allah SWT, ya. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah, berdoa, sholat ataupun yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, memiliki nama-nama yang indah yang kita implementasikan dalam kehidupan, ya. Kita meyakini Allah Maha melihat, kita meyakini Allah Maha mengawasi kita, mengetahui kita, maka kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini, ya. Kita muraqabatullah, ya. Itu yang pertama. Jadi sekali darinya alhamdulillahirabbil alamin, ya. Maksudnya Allah sebagai Rabb, mencipta alam semesta, ya. Kemudian juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian juga dalam surah An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu menggabungkan, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengikhlaskan semua ibadah kita benar-benar karena Allah SWT, ya. Yaitu karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amal itu dengan niat, dan sungguhnya seorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kita semua ikhlaskan karena Allah ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ittiba, ini cara kita beribadah harus sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi seperti sholat juga puasa demikian. Kita harus berpuasa bagaimana Rasulullah berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah ihsan. Ihsan ini memperbaiki, mengoptimalkan ibadah kita. Jadi, kalau dalam sholat, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Dan ini kepada semua ibadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan karena Allah, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini karena iman tadi, dan karena ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Jadi mengharap pahala dari Allah juga kita itu masuk ikhlas. Ikhlas itu dimensinya ini mengharapkan ridho dan pahala dari Allah dan surganya. Dan yang kedua, kita beribadah karena takut juga kita kepada murka. Kalau misalnya kita meninggalkan ibadah tersebut, kita takut Allah murka. Dan juga karena takut neraka. Dan juga kita beribadah kepada Allah karena cinta kita kepada Allah. Nah, itu makna dari ikhlas. Jadi semuanya. Begitu juga kita ketika bersedekah, kemudian membaca Al-Quran, itu 4 tadi kita landasannya, dengan iman, kemudian ikhlas, ittiba kepada Rasulullah, dan juga ihsan. Kalau kita lihat puasa, bagaimana cara kita berpuasa dalam ittiba, dan ihsan kepada dalam berpuasa adalah kita selain menjaga yang membatalkan, menjaga diri dari atau menahan diri dari segala yang membatalkan, juga menahan diri dari yang dilarang oleh Allah SWT, seperti menahan diri dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkara yang dilarang ataupun perbuatan yang dilarang dalam berpuasa ini, maka Allah tidak butuh dengan puasanya yang hanya menahan lapar dan dahaga. Itu juga ketika sholat, maka Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadhu min syamihi al-ju' wal 'atas." Sekali orang berpuasa yang bagiannya ataupun mendapatkannya hanya lapar dan dahaga saja. Maka min qa'imin laisa lahu hadduhu min qiyamihi as-sahar. Dan banyak sekali orang yang sholat malam yang bagiannya hanya bergadang dan capek saja. Oleh karena itu kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, supaya lebih bernilai dari sisi Allah dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah, sebelum kita tutup saya ada pantun ya. Jalan-jalan ke Karangketas, pulangnya lewat Pandesan. Kalau puasa kita ingin berkualitas, harus dengan iman, ikhlas, ittiba, dan ihsan. Demikian. Kopi pahit jangan diminum, kalau diminum pakai gula batu. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.